Ayah mana sih? Sumpah ya, Ayah ini lama banget loh. Ada Murni 78. Halo Mbak, mau pesen? Mau makan di sini atau dibungkus? Mau makan di sini. Boleh. Mau pesen es teler, Ya. es burjo, sama bistik, terus yamin asin. Bistik sama yami asin. Iya. Ada tambahan lagi? Udah. Saya ulangi lagi pesanannya, yami asin, bistik Ya. komplit, es burjo sama es teler ya Kak. Benar. Baik, ditunggu ya Kak. Makasih. Terima kasih. Selamat pagi pemirsa yang ada di studio maupun di rumah. Nah, saat ini aku lagi nungguin Ayah nih. Tapi di mana ya Ayah? Kok nggak nyampe-nyampe sih? Halo Kirana. Aduh. Maaf ya, aku macet banget nih hari ini di jalan. Ya ampun Ayah, kamu ini OTW-nya dari Kutub Utara apa gimana sih? Kok dari tadi ngomongin OTW mulu? Ya gimana? Ya udah nggak apa-apa Ayah. Aku maafin deh, karena aku lagi happy nih Ayah. Wih, ada apa nih? Tumben happy di hujan-hujan begini. Ya karena kita lagi ada di Jajan Murni 78 Ayah. Oh, wah menarik banget ya. Aku jadi penasaran deh, gimana sih kisah di balik kedai legendaris ini? Pastinya banyak banget cerita inspiratifnya dong ya. Nah makanya itu, langsung aja nggak sih Kak kita ngobrol sama ownernya langsung. Wah, boleh tuh. Hari ini pemirsa akan ditemani oleh aku Ahya. Dan aku Kirana di Teen Stop. Insight baru buat kamu. Nah, Sobat Laskar Digital yang ada di studio dan juga di rumah, hari ini aku sama Ahya mau cari tahu sama-sama nih tentang berdirinya Murni 78 bareng ownernya langsung. Tapi sebelum itu, kenalin dulu dong, siapa sih owner Murni 78 yang legendaris ini? Jadi Ahya, owner dari Murni 78 ini adalah Mas Jonathan yang beliau adalah generasi ketiga dari Murni 78. Ya, beliau itu lulusan dari STM IK Pelita Nusantara, jurusan Teknik Informasi, lulusan di tahun 2011. Keren banget ya Kirana. Ya. Langsung aja kali ya, kita sambut Mas Jonathan. Halo Mas Jo. Iya. Gimana Mas tadi perjalanan ke sini? Lancar? Ya lancar, Lancar. Nggak kena macet ya Mas ya? aman sih. Jadi Mas Jo, kita nih mau tanya-tanya tentang Ya boleh. usahanya Mas Jo. Sejak kapan sih kedai Murni 78 ini tuh didirikan? Kalau Murni 78-nya ini nih awal mulai berdiri itu tahun 1978. Itu Ya. dari kakek saya, lanjut makanya generasi ketiga kan Iya. dari bapak terus ke saya sama adik-adik. Jadi tahun 1978. Kisah dibalik berdirinya Murni 78 ini gimana sih Mas Jo? Dulu awal mulainya itu kakek itu bikinnya itu awalnya itu jualannya itu es puter sebenarnya. Es puter tahu ya, es puter yang dari santan itu yang es Iya, dungdung tahu, kalau tahu, mungkin tahu. sekarang. Nah, Es dong. tapi dulu dibentuknya lilin gitu, kayak es krim. Kotakan gitu Kak. Terus habis itu kelilingan, akhirnya tahun 78 mulai mikir tuh gimana sih kalau kita kakak bikin restoran itu. Dan akhirnya tercetuslah Murni 78 itu. Begitu. Nah, berdasarkan popularitas kedai yang legendaris dan tentu sudah banyak dikenal di kalangan masyarakat Jogja, apa tantangan yang Mas Jonathan hadapi sebagai owner kedai Murni 78 ini? Oke, kalau tantangannya yang Murni 78 kita hadapi, pertama pasti mempertahankannya ya. Gimana cara mempertahankannya dari keautentikan kita, kan dari tahun 978 nih, dari menu-menunya, produknya, servisnya. Jadi gimana kita mempertahankan itu tuh supaya tetap bisa di kualitas yang terbaik yang kita berikan. Tantangannya adalah, yang kedua pasti adalah untuk melanjutkan untuk rantainya tadi ke generasi selanjutnya, kayak misalnya ke Mbak Kirana sama Mas Ahya. Gimana caranya Murni mendekati ke Gen Z? Apakah menu-menu kita ini masih relate juga untuk kalian? Karena kan di tengah gempuran kekinian yang sekarang macam-macam ya, ada matcha lah ini dan lain Iya. sebagainya. Nah, itu gimana atau Harus menyesuaikan ya, Mas. menyesuaikan gimana kita untuk bisa menjangkau dari kalangan dari kakak-kakak sama Gen Z ini. Jadi gitu. Nah, terus banyak Gen Z yang tertarik untuk bisnis kuliner, tapi bingung harus mulai dari mana. Apa sih tips dari Mas Jo untuk
para kita nih Gen Z yang mau memulai bisnis, terutama di tengah persaingan kuliner Jogja tuh yang semakin ketat Ya. kan makin sekarang ini. Gimana Mas Jo? Mungkin ini emang ya mungkin kita santai aja ya. Iya. Maksudnya Iya. karena mungkin banyak yang orang tuh udah tuh wah kayak kuliner seru nih, rame gitu, dilihat di mana-mana seru ya, kayaknya rame nih, bisnis kuliner kayak menjanjikan. Sebenarnya yang paling penting dari bisnis kuliner untuk Gen Z mulai pertama jelas kalian harus mau nggak fokus di situ dulu. Karena menurutku nggak cuma F&B ya, semua bisnis itu paling nggak harus kalian fokusnya aku mau bisnis ini. Oke, nah kalian mau bisnis misalnya ambil F&B, terus kalian tuh mau apa sih yang mau kalian jual tuh apa dulu? Selanjutnya setelah kalian tahu kalian mau jual produk apa nih ya, terus lokasinya nanti kira-kira yang mau kita targetin siapa. Setelah nanti targetin itu siapa, nanti masuk ke nanti selanjutnya kalau itu nanti jalan, itu pasti kalian akan belajar yang namanya untuk keuangan cash flow-nya. Jadi paling nggak seorang business owner untuk Gen Z mulai itu memang awalnya berani dulu melangkah, tapi setelah itu kalian harus belajar di itu dulu produk atau sasaran target kalian itu apa dulu, kalian mau bikin apa, targetnya apa. Setelah itu nanti kalian tentang keuangannya kira-kira ini masuknya harusnya berapa ya untuk aku bisa dapat tadi atau untung dari situ tuh aku harus jual berapa. Nah, atau aku harus ngelakuin seperti apa dan lain sebagainya. Jadi ya mungkin pasti yang paling pertama fokus dulu ya. Kalian mau benar mau jualan, mau Harus jualan fokus apa? satu tujuan Mas. Ya, satu tujuan. Kalian mau jual apa? Oke. Oke. Pesan. Nah terus pesan untuk Gen Z yang ingin coba berbisnis itu tuh gimana sih Kak Jo? Wah ini, karena bisnis mungkin sekarang plus minus ya. Maksudnya bisnis itu sekarang saat ini tuh perkembangannya terlalu cepat lah. Maksudnya sangat cepat karena era digital ya. Jadi maksudnya peluang bisnis itu banyak banget sekarang. Kalian TikTok atau sosial media aja udah bisa affiliate semua. Jadi orang cuma sekedar sekarang emang yang paling penting itu bukan bikin produknya kalau tak bilang ya. Bener orang bilang itu sekarang lebih susah itu menjualnya, mencari pasar untuk menerima produk kalian. Karena kalau kalian bersaing mau bikin semua tutorial di YouTube ada. Kalian mau bikin apapun tuh ada sekarang. Bisa, bisa. Cuma yang paling penting kan gimana cara menjualnya. Nah, makanya mungkin kayak kalian menjadi kayak influencer itu sekarang juga menurutku suatu hal yang oke juga. Maksudnya kayak tanpa kalian sadari itu kalau kalian nanti kembali ke teknik semua itu tetap difokus ya. Kalian bisa jadi influencer pun kalian mau fokus di misal di kalian sering jalan-jalan atau kalian sering bikin kerajinan apa, nanti kan kalian bisa relate ke affiliate juga. Jadi peluangnya itu sebenarnya luas, cuman juga tricky juga. Maksudnya saking luasnya itu juga kalian harus tahu kalian tuh mau apa sih, jangan semua kamu ambil. Karena kalau kamu kayak kepengen semua cake-nya kamu ambil, kayaknya itu nggak bisa. Ya itu tadi ya Mas Jo, harus fokus. Bener, tinggal fokusnya kalian mau kemana itu bisa lah. Nah gitu Sobat Laskar Digital, jadi kita tuh harus fokus satu tujuan. Ya, Nah terus kita berdua penasaran apa sih menu unggulan dari Murni 78 ini? Iya Kak. oh ya, ini menunya bentar, berarti kita panggilin aja ya, langsung ngicipin ya. ih, Mari. seru. Oke, ini kita ngicipin ya, Wih. biar Kak Banget. Kirana sama Mas Ah, ya. Ahya bisa coba ya. Oke, Ah, itu Ada es burjoko. ini es burjo komplit. Burjo itu kacang hijau, itu es teler, Makanannya ada yummy asin, yummy asin. wanginya enak banget tau Mas Jo. Ya, stick komplit. bisa komplit. Terima kasih Mbak. Untuk buah yummy-nya yang ini ya. Ya. Oh iya. Oke, saya jelasin dulu. Kalau es burjo, Keunikannya apa gitu? nah kalau burjo ini kan burjo itu kan singkatnya dari bubur kacang hijau. Iya. Nah kalau di tempat lain biasanya kan gulanya putih atau frambos ya. Di sini kita pakainya gula aren. Ini dulu nih sebenarnya waktu zaman almarhum Pak Afandi masih ada, saya tuh senang banget sama es burjo ini. Karena pakainya gula aren ya. Dan kita semua itu Murni 78 itu tuh karena awalnya tuh adalah tentang masalah bahan yang murni sama homemade, jadi kita mempertahankan itu sampai sekarang. Jadi gula semua tetap masih homemade dan masih alami semuanya. Itu selanjutnya es teler. Itu salah satu favorit kita karena dia ada perpaduan dari tiga buah yang oke ya. Ada alpukat sama muda nangka, ditambahin ada tape, roti sama jelly, sama kalau orang gaul sekarang anak Gen Z bilang coconut milk ya. Daripada Iya. santan kayaknya lebih relate Iya, coconut milk. coconut milk. Iya, coconut milk sama itu gula. Terus ada yummy, itu yummy-nya mie pipih kering gitu, mie pipih kecil gitu, sama ayamnya digiling. Nah yang favorit selanjutnya si bistiknya itu yang sejak dari 1978. Ada di es teler sama di bistik sama burjo ini. Bistik itu daging sapi giling,
Iya. Terus nanti kita cetak, kita kukus, terus dikasih kuah asam manis gitu. Pakai tomat gitu, tomatnya juga fresh. Jadi boleh dicipin dulu sama Kak. Jadi semua ini tuh Kira-kira real gitu ya, homemade Real, semuanya. homemade semua. Kita Nggak ada yang mempertahankan jadi itu. gitu ya. Nggak Mas? ada. Bagus. Kita bikin untuk homemade. Jadi mari dicipin ya karena Oke. makan. Iya. Ah ya, dicipin dulu. Kita icipin ya Mas Jo. Ya, Hmm. Seger banget Mas Jo, sumpah. Enak, 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 suka. Manisnya pas sih ini. Ya rumah nggak saya, hah? nggak terlalu manis gitu loh Mas Jo. Nggak terlalu manis. Mas saya Pas. gula aren juga masih senang. Suka, Gula aren gitu aman. suka gula aren. Suka. Suka, aku juga suka burjo, Iya, aku suka Mas. Estella, aku suka semuanya. Sekarang aku mau coba bistiknya ya Mas Ya, Jo. coba makanannya. Juga mau coba yaminya nih. Makasih. Ya. Nah, itu kalau Sama kuahnya nih. ya. Hmm. Gimana? Enak nggak? Kalau di lidah aku masih pas Mas Jo. Masih masak? Dagingnya enak, kuahnya juga enak nyatu. Terus kayak kalau untuk aku kan aku Gen Z nih. Iya. Nah, masih masuk kok. Masih masuk. Masih masuk, aku masih suka. Aku masih bisa menikmati Masih bisa makanan ini. menikmati Benar. makanannya. Jadi Ayah gimana? masih Cobain bisa Ayah. jadi comfort food ya. Benar-benar. Cobain nih. Ya, cobain Mas saya. Enak nggak? Mana? Masuk. Suka. Ini sih enak banget sih. Kan sekarang tuh juga banyak suka yang Nih. suka mie ayam gitu. Ya. Nah ini juga bisa jadi makanan favorit juga Benar. sih. Aku juga suka mie ayam. Aku juga suka. Kayak kalau Kak Kira sering beli ya. Aku sering beli. Nah, terus ini tuh kayak apa ya Mas Jo tadi? Mau bilang apa nih? Enak, aku suka. Mas. Ini pertama kali aku makan bistik Baru sebenarnya. pertama kali? Iya. Karena aku kayak selalu ragu untuk Ragu, nyoba bistik nyobain, gitu kan. iya. Nah, ternyata aku cocok. Oke. Mantap. Nah, makasih ya Mas Jo. Semoga Ini Maya lapar kayaknya. dia selalu Enak banget. Enak kan. Nanti dihabisin ya, ya. Iya. Nah, makasih ya Mas Jo. Iya. Sukses terus untuk Sama-sama. Murni 78-nya. Sama-sama Mbak Kirana Mas Sahya. Sukses terus ke depannya ya. Iya, amin. Iya, ya. Terima kasih. Sehat-sehat ya. Iya. Wah menarik banget nih pembahasan tadi nih. Aku jadi dapat banyak insight tentang kedai Murni 78. Bener banget Ayah, aku juga pesan dari Mas Jo untuk para Gen Z ini juga mengena banget ya untuk kita ya. Ya, kalau menurut Sobat Laskar Digital gimana? Tulis di kolom komentar ya. Aku Ahya. Dan aku Kirana, saksikan terus Teen Talk, insight baru Buat kamu. Sampai berjumpa di Teen Talk episode berikutnya. Dadah. Dadah.